Kok sekolah di gereja? Harus kita tanya nih. Mister. Halo, aku mau tanya. Ini kan anak-anak kan kerudungan ya. Oh, terus aku tadi kok lihat masuk gereja, terus ini di pura. Itu ya apa, Mister? Oke, jadi itulah salah satu hal yang kita prioritaskan kepada anak-anak karena mereka masih usia dini, sedini mungkin kita tanamkan rasa toleransi. Bismil abil wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan menanggapi ya satu komentar dari channel Muslim terkait tentang cuplikan tadi teman-teman sekalian, di mana ada seorang guru atau salah satu sekolah yang mengajarkan nilai toleransi buat anak-anak ya, mungkin anak SD ini ya, sehingga mereka harus masuk dalam gereja, mereka datang ke tempat ibadah Buddha, Hindu, dan tentu saja yang berbeda agama dari agama Islam. Lalu ada salah satu channel yang katanya ini toleransi yang belablasan ya, toleransi yang sangat merusak akidah Islam. Nah, jadi ini sebenarnya mereka ini orang-orang yang intoleran teman-teman sekalian. Ya, mereka keberatan ketika diajarkan ya kepada umat mereka atau anak-anak mereka supaya toleransi kepada umat beragama ketika mereka nanti udah besar. Nah, teman-teman sekalian, seperti apa videonya ini? Mari kita simak terlebih dahulu berikut ini. Toleransi yang kebablasan. Anak-anak sekolah Islam malah diajak ke gereja. Orang tua marah, masyarakat Muslim Indonesia marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di Islam TV. Para sobat, ini namanya toleransi. Toleransi bukan seperti ini. Toleransi itu kita menghormati umat lain beribadah di tempat ibadahnya. Kita sebagai seorang muslim menghormati orang-orang Kristen yang beribadah di gereja. Kita hormati, cukup. Sebatas itu toleransi, bukan seperti ini. Ini bukan toleransi, ini toleransi. Ya, teman-teman sekalian, di bagian video pertama itu kita lihat narasinya bahwa Islam Indonesia marah, umat Islam marah, orang tua siswi-siswi itu marah, begitu ya. Ini narasi yang mencoba memancing begitu ya. Teman-teman sekalian, ini adalah hal yang baik. Ya, seorang guru harusnya demikian. Tidak seperti guru PNS yang di Kabupaten Gersik, yang kemudian seorang ASN malah intoleran, premanisme, mengubarkan ibadah Kristen. Itu karena memang pola pikirnya seperti yang punya channel tadi, teman-teman sekalian. Ya, jadi teman-teman sekalian, dia katakan ini bukan toleransi, tapi toleransi. Aduh, ini sangat-sangat prihatin ya dengan orang-orang seperti di channel TV Islam ini, teman-teman sekalian. Ya, justru ini menurut saya sesuatu hal yang sangat bertentangan dengan Pancasila. Karena Pancasila itu mengakui gitu. Nah, kenapa kemudian sekolah ya melakukan hal seperti tadi, dan tadi juga seorang guru sudah menjelaskan hal itu. Karena supaya memang anak-anak ini kelak mereka bisa menghormati satu sama lainnya. Apapun agamamu, mari kita saling sama-sama, kita tidak perlu saling benci. Karena agama itu adalah ya urusan ya pribadi lepas pribadi kepada Tuhannya. Ya, jadi saya pikir yang perlu diperbaiki adalah mindset daripada yang punya channel itu, teman-teman sekalian ya, yang berkomentar pedas terhadap toleransi yang dilakukan oleh sekolah. Nah, kita lanjutkan dulu teman-teman sekalian bagian berikutnya. Cara-cara yang tolol, yang tak patut untuk diajarkan
kepada anak-anak yang masih usia dini. Bayangkan para sobat, akidah anak-anak bisa rusak. Bayangkan kalau anak-anak bertanya, itu apa maksudnya palang salib? Misalnya bertanya seperti itu. Tentunya orang Kristen akan menjelaskan, itu gambaran Yesus disalib untuk menebus dosa-dosa manusia. Bayangkan, anak-anak yang baru diajari yang masih mungil, sekolah Islam sudah dicekoki dengan cara-cara toleransi seperti ini. Admin menghimbau buat orang tua yang masih menyekolahkan di sekolah ini, segera tegur gurunya. Dan tindakan maksimal adalah segera pindahkan anak-anak ini dari sekolah yang rusak. Cara mengartikan toleransi. Salah satu hal yang kita prioritaskan kepada anak-anak karena mereka masih usia dini, sedini mungkin kita tanamkan rasa toleransi. Bukannya ini murid sekolah Islam, kok sekolah di gereja? Harus kita tanya nih. Mister. Halo, aku mau tanya. Ini kan anak-anak kan kerudungan ya. Oh, Terus aku tadi kok lihat masuk gereja, terus ini di pura. Itu ya apa, Mister? oke. Jadi itulah salah satu hal yang kita prioritaskan kepada anak-anak karena mereka masih usia dini, sedini mungkin kita tanamkan rasa toleransi. Ya, jadi teman-teman sekalian katanya ini adalah cara-cara konyol ya, tolol. Kenapa? Karena ini merusak akidah Islam ya. Bayangkan katanya itu masih usia bungil ya, balita begitu, lalu dicekokin ya tentang pengajaran-pengajaran. Nah, ini kan tidak diajarkan. Nah, bahkan ketika mereka belajar PPKN, ya kan, itu kan pasti akan diajarkan ya tentang keimanan daripada agama Kristen, keimanan agama Katolik, kemudian agama Buddha, Hindu, Konghucu, ya. Bahkan diperkenalkan itu seperti apa, ateis dan lain sebagainya. Kenapa? Supaya mereka menyadari, memahami bahwa ternyata di Indonesia ini beragam agama yang dijamin dan diakui, dilindungi oleh Undang-Undang Republik Indonesia. Nah, jadi kalau terkait tentang misalnya ditanyakan ini, saya pikir itu tidak akan merusak akidah anak-anak. Orang Kristen tidak pernah kepanasan ketika misalnya diperkenalkan, oh ini adalah kitab suci Al-Quran, ini Muhammad itu adalah rasulnya umat Islam, kemudian Allah itu adalah nama Tuhannya Islam. Tidak ada persoalan. Justru itu hal yang baik, sehingga kan anak-anak bisa mengerti. Oh, berarti orang Kristen itu ini, orang Buddha itu begini, orang Hindu itu begini, Konghucu itu begini, ateis pun begini. Lalu apa korelasinya terhadap agama saya? Lah, sehingga inilah tugas ya kita sebagai orang tua, dan juga ya kalau di Islam ya ustadznya gitu ya, guru ngajinya gitu. Dan kami ya seperti pendetanya, ya kan, guru sekolah minggunya, yang kemudian ini mengajarkan kepada mereka bahwa akidah kitalah yang paling benar, agama kitalah yang paling benar. Bukan justru kita katakan ini goblok, ini tolol, ini ajaran sesat, ya ini sekolah sesat gitu. Bahkan tadi mengajak ya, menghimbau katanya supaya murid-murid itu dipindahkan. Orang tua itu harus protes. Ya, jadi katanya toleransi seperti dikatakannya tadi teman-teman, toleransi itu adalah cukup menghargai orang-orang beragama ketika mereka beribadah. Nah, teman-teman sekalian, satu hal saya mau sampaikan, justru terjadi intoleran karena memang sejak kecil umat Islam yang intoleran itu tidak diajarkan nilai-nilai toleransi. Contoh, saya kasih contoh ya, seperti Pak RT Diding yang ada di Tangsel, yang membacok bahkan yang membubarkan ibadah rosario. Ya, kenapa? Karena memang dia tidak mengerti tentang toleransi, tidak pernah diajarkan, jadi tidak berakhlak. Ya, sehingga dia mengaku sebagai umat beragama, justru dia menunjukkan bahwa dia bukan orang yang beragama. Nah, bagaimana kemudian jika Pak RT Diding ini mewakili yang punya channel ini, dia katakan saya sebagai Islam, iya kan? Apakah Anda tidak malu? Kedua, ibu
yang ASN yang membubarkan ibadah di Kabupaten Gresik, di perumahan. Yang katanya adalah dia adalah tenaga administrasi tata usaha di SMA Negeri 1 Cerme. Nah, dia melakukan intoleran. Kenapa? Karena memang dari kecil tidak diajarkan toleransi. Jadi justru apa yang dilakukan oleh guru tadi teman-teman sekalian, ini hal yang sangat mulia. Ya, kita tepuk tangan. Ya, kita dukung dan pemerintah seharusnya dukung seperti ini. Sehingga memperkenalkan itu supaya apa? Supaya mereka mengerti gitu. Sehingga ke depan mereka tidak ganggu ya peribadatan. Oh, itu kita saudara, kita NKRI. Ya, itu toleransi. Bukan hanya Anda menghargai orang beribadah, justru yang terjadi adalah tidak menghargai orang beribadah kok. Gereja Kristen udah berapa kali dibubarkan secara terpaksa oleh oknum-oknum aparat. Ya, bahkan RT misalnya, ya sering-sering kan RT seperti di Lampung kemarin ya, RT siapa ini? Si Kurniawan ya, ada Kurniawannya. Ya, jadi teman-teman sekalian, kenapa? Karena mereka tidak pernah diajarkan nilai-nilai toleransi sejak waktu kecil gitu. Gila, menjijikkan. Komentar dari guru atau siapa orang ini menjijikkan. Kamu menjijikkan. Bayangkan dia bilang ini adalah program prioritas untuk mengenalkan toleransi kepada anak-anak. Benar-benar merusak. Orang ini merusak akidah umat Islam, merusak tunas-tunas Islam. Wawasan orang ini sangat sempit. Bayangkan, kunjungan anak-anak yang masih mungil, masih umur berapa ini, 6 atau 7 tahun ke gereja adalah merusak akidah anak ini. Anak sekecil ini diajarkan bahwa agama yang paling benar adalah Islam. Ya, teman-teman sekalian, bahkan ya berani dia katakan seorang guru ini adalah bodoh tolol gitu ya. Bodoh ini tidak paham yang artinya toleransi dan lain sebagainya ya. Jadi jelas teman-teman sekalian bahwa dia sangat marah, sangat keberatan dengan adanya pengajaran toleransi. Bahkan tadi seorang guru berkata ini adalah suatu pengajaran yang prioritas di sekolah tersebut, yaitu untuk mengajarkan sejak dini mungkin ya, sedini mungkin anak-anak didik mereka mengenal perbedaan, mengenal toleransi, mengenal keyakinan umat beragama yang lain. Soal nantinya dia akan memilih apakah tetap mempertahankan Islam, mempertahankan agamanya Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, itu kembali kepada didikan ya, dan kembali kepada hubungannya sendiri nantinya, pemahaman dan pengalamannya sendiri bersama dengan Tuhan. Nah, jadi teman-teman sekalian, menurut saya ini sama sekali tidak bermasalah. Tetapi jika memang dari teman-teman muslim hal ini menjadi suatu persoalan yang tentu tidak diperbolehkan, silakan saja Anda berkomentar, silakan saja Anda ya menggugat ya sekolah tersebut ya. Nanti Anda berurusan dengan pemerintah setempat. Oke, sekian teman-teman sekalian, kiranya kita itu paham tentang toleransi dan justru kita kelak tidak menjadi orang-orang yang premanisme, radikalisme dan intoleran terhadap umat beragama di Indonesia ini. Sekian, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.